Shalom saudaraku, selamat berjumpa lagi dalam renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku. Bagaimana kabar Anda hari ini? Saya berharap Anda semua tetap semangat dan selalu bersukacita menikmati kasih kemurahan Tuhan, karena Tuhan sangat mengasihi saudara, saya, dan kita semua. Namun sebelum kita mendengarkan uraian firman Tuhan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi yang penuh kasih dan sayang, kami datang menghadap-Mu dengan segala ucapan puji syukur. Kami mengakui bahwa Engkaulah sumber segala kekuatan dan cahaya dalam hidup kami. Di saat kami bersekutu dalam renungan ini, kami mohon agar Roh Kudus-Mu menyingkapkan kebenaran firman-Mu kepada kami. Ya Tuhan, kami merenungkan betapa Engkau senantiasa setia menemani kami sepanjang perjalanan hidup ini. Kami menyadari bahwa kekuatan kami yang terbatas, namun Engkau adalah sumber kekuatan yang tidak berkesudahan. Saat kami memasuki masa-masa tua, kami mohon agar Engkau tetap menjadi cahaya yang menerangi jalan hidup kami. Semoga melalui renungan ini kami semakin mengenal Engkau dan semakin dekat dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, kita semua akan menjadi tua atau menua. Namun penuaan tidak perlu menjadi momok yang menakutkan. Terutama kaum wanita, jangan takut menjadi tua. Alkitab mengajarkan bahwa Tuhan menyertai umat-Nya sepanjang hayat, termasuk di masa tua. Melalui firman-Nya, kita akan menemukan suatu kekuatan yang baru, harapan yang tidak pernah padam. Mari kita bersama-sama menggali lebih dalam lagi tentang kasih dan pemeliharaan Tuhan bagi mereka yang berusia lanjut sekalipun. Mari kita baca Mazmur pasal 71 ayat 18. Juga sampai masa tuaku dan putih rambutku, ya Allah, janganlah meninggalkan aku, supaya aku memberitakan kuasa-Mu kepada angkatan ini, keperkasaanmu kepada semua orang yang akan datang. Saudaraku, ayat ini mengungkapkan suatu kerinduan yang mendalam seorang hamba Tuhan untuk tetap dekat dengan Allah sepanjang hidupnya, khususnya di masa tua. Pemazmur yang telah merasakan kasih dan kebaikan Tuhan sejak muda memohon agar Allah tidak meninggalkannya saat ia semakin tua. Beberapa poin penting yang dapat kita renungkan tentang Mazmur pasal 71 ayat 18 ini. Yang pertama, kedekatan dengan Tuhan sepanjang hayat. Pemazmur menyadari bahwa hubungannya dengan Allah bukanlah suatu hubungan yang sifatnya sementara, melainkan suatu hubungan yang terus bertumbuh dan mendalam sepanjang hidup ini. Ini menjadi teladan bagi kita untuk senantiasa mencari wajah Tuhan dalam setiap tahapan hidup kita. Yang kedua, memberitakan kemuliaan Tuhan. Bahkan di masa-masa tua, pemazmur masih rindu untuk memberitakan kuasa dan keperkasaan Tuhan kepada generasi selanjutnya. Ini menunjukkan bahwa pelayanan kita kepada Tuhan tidak dibatasi oleh usia. Selama kita masih memiliki nafas, kita dapat menjadi saksi bagi Tuhan. Yang ketiga, janji Allah yang tetap setia. Permohonan pemazmur ini menunjukkan keyakinan bahwa Allah adalah Allah yang setia. Ia percaya bahwa Allah akan selalu menyertainya bahkan sampai akhir hayatnya di dunia ini, kemudian memasuki fase hidup dalam kekekalan bersama dengan Tuhan. Yang keempat, warisan rohani. Pemazmur
ingin mewariskan imannya kepada generasi mendatang. Ia ingin agar anak cucunya juga mengenal Allah yang ajaib, Allah yang perkasa, Allah yang dahsyat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, masa pensiun bagi sebagian orang itu cukup menakutkan, karena masa-masa itu mereka dianggap tidak produktif lagi. Tidak ada karya yang berarti yang dapat mereka hasilkan. Akibatnya, banyak orang lanjut usia menjadi putus harapan dan tidak bersemangat dalam menjalani hidup ini. Jika melihat anak-anak muda yang perilakunya tidak karuan, mereka mulai mengomel-ngomel dan mulai menyalahkan A, B, C, D, E, F, G. Sungguh berbeda dengan kerinduan pemazmur yang kita baca dalam renungan ini. Ia rindu masa tuanya menjadi masa yang produktif untuk terus memberitakan pribadi dan karya Tuhan yang ia telah kenal sejak kecil. Yang menakutkan bagi pemazmur bukan masa tuanya itu sendiri, tetapi ketiadaan penyertaan Tuhan dalam hidupnya. Sebab itu ia memohon agar Tuhan tidak meninggalkannya. Mari kita baca sekali lagi. Juga sampai masa tuaku dan putih rambutku, ya Allah, janganlah meninggalkan aku, supaya aku memberitakan kuasa-Mu kepada angkatan ini, keperkasaanmu kepada semua orang yang akan datang. Saudaraku, penulis kitab Mazmur ini telah melalui banyak kesusahan sekaligus banyak mengalami pertolongan dan penghiburan Tuhan. Ia menyaksikan sendiri akan kebesaran, akan kesetiaan dan keadilan Tuhan. Entah berapa lama lagi ia punya kesempatan. Tetapi yang jelas hari-hari yang ada hendak ia gunakan untuk memperkenalkan Tuhan yang dikasihnya kepada generasi-generasi selanjutnya. Saudaraku yang diberkati Tuhan, hari ini tantangan bagi generasi muda akan semakin besar, akan semakin berat. Ada banyak hal yang dapat menarik hati mereka jauh dari Tuhan. Adakah situasi ini membuat kita merasa tidak berdaya? Ataukah kerinduan seperti yang dimiliki oleh pemazmur kian membuncah di dalam hati, dalam hidup kita semuanya? Kita telah menerima pengajaran Tuhan, kita dipanggil untuk mengajar generasi berikutnya. Tidak ada kata pensiun bagi kita dalam melayani Tuhan. Hingga tua dan putih rambut kita, kiranya Tuhan menolong kita untuk terus memberitakan Dia, Allah yang dahsyat. Saudaraku, kita perlu meluangkan waktu untuk berdoa, membaca Alkitab, merenungkan firman Tuhan, menyembah Tuhan setiap hari. Kita semua dipanggil untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sekitar kita, baik melalui kata-kata kita, tetapi yang paling penting melalui perbuatan kita yang nyata. Sesungguhnya usia atau penuaan adalah bagian alami dari kehidupan ini. Itu dialami oleh semua makhluk hidup. Namun kita dapat menua dengan indah, dengan tetap menjaga hubungan yang erat, yang dekat dengan Tuhan. Kita perlu menjadi teladan bagi anak-anak dan cucu-cucu kita dalam kebenaran iman. Saudaraku, firman Tuhan yang sudah kita baca dalam renungan ini mengajarkan kita tentang pentingnya menjaga hubungan yang dekat dengan Tuhan sepanjang hidup kita. Kita dipanggil untuk menjadi saksi baginya dan mewariskan iman kepada generasi selanjutnya. Dengan demikian, kita dapat mengalami suatu sukacita dan kedamaian yang hanya dapat ditemukan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur atas kasih setiamu yang tidak pernah habis.
Engkau telah menyertai hidup kami sejak kecil hingga saat ini. Kami telah merasakan begitu banyak keajaiban dalam hidup kami. Semuanya karena kemurahan dan kebaikan Engkau. Ya Tuhan, saat ini kami merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami mohon agar Engkau tetap menyertai kami sampai masa tua kami. Janganlah Engkau meninggalkan kami ya Tuhan. Kami ingin terus memuji nama-Mu dan memberitakan kebaikan-Mu kepada generasi mendatang. Berikanlah kami kekuatan dan kesehatan agar kami terus dapat melayani Engkau. Terima kasih Tuhan. Segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi-Mu Allah yang kudus. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, biarlah melalui renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku ini dapat membangun kehidupan kita semua semakin bertumbuh dalam kebenaran Tuhan. Saudaraku, tiap hari adalah kesempatan bagi kita untuk membangun generasi yang mencintai Tuhan, menjadi pelita yang tetap menyala di masa tua. Ini adalah kesempatan indah untuk tetap dekat dengan Tuhan, menikmati hadirat Tuhan sampai kesudahan hidup kita di dunia ini. Roh Kudus senantiasa menuntunmu dan menolongmu untuk hidup dalam kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.